sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Pada video-video yang lalu kita sudah melihat bagaimana terjadinya kanker, ya. Terus kita membahas tentang kanker usus besar dan rektum. Pada video kali ini kita akan bicara tentang jenis-jenis polip, ya. Saya akan mengulang video yang lalu yang namanya kanker. Itu terjadi bila proto-onkogen atau gen yang normal menjadi onkogen, ya, dimana proto-onkogen dan onkogen ini fungsinya sama, yaitu membentuk protein, memerintahkan sel membelah. Bedanya proto-onkogen memerintahkan juga sel itu mati pada saat yang ditentukan, yang disebut program cell death, ya, program kematian sel yang sudah ditentukan. Pada onkogen dia resisten terhadap program ini, tidak ada program kematian sel. Nah, perubahan atau mutasi atau cacatnya proto-onkogen yang menjadi gen normal menjadi gen onkogen atau yang disebut gen kriminal menurut saya, ya, itu kebanyakan diturunkan, hanya sedikit yang didapat dalam kehidupan kita, ya. Sedangkan remnya yang merepair kerusakan gen kriminal ini, yang namanya onkogen ini adalah tumor suppressor gen, di mana tumor suppressor gen ini menjadi guardian atau menjadi penjaga gen-gen kita. Kalau gennya rusak, DNA-nya rusak atau kodingnya rusak, maka akan diperbaiki oleh tumor suppressor gen. Tetapi kalau kerusakannya parah, tidak bisa diperbaiki lagi, maka diperintahkan untuk mati, yang namanya apoptosis, itu program cell death atau program kematian sel. Jelas, ya? Tetapi kalau tumor suppressor gen yang sebagai remnya, sebagai penjaganya ini inaktif, tidak aktif, maka onkogen akan jalan terus, bahkan akan mendapatkan kekuatan baru atau gain of function, ya, dalam ilmu genetika, mendapatkan fungsi-fungsi baru yang lebih agresif. Dia membuat instabilitas atau tidak stabilnya gen-gen ini atau kromosom juga, sehingga mudah terjadi kerusakan-kerusakan berikutnya. Di samping itu dia juga invasif, bisa menyebar ke sekitarnya dan menyebar ke tempat-tempat jauh, misalnya tumor kanker usus besar bisa ke paru-paru dan ke liver. Jelas, ya? Nah, bedanya tumor suppressor gen ini, kerusakannya atau tidak berfungsinya kebanyakan didapat dalam perjalanan hidup kita, tidak diturunkan, hanya sedikit yang diturunkan, kebalikan dari onkogen tadi. Pada kasus-kasus kanker yang terjadi pada anak-anak, itu tumor suppressor gennya ada kerusakan atau tidak aktif yang diturunkan, sehingga faktor penjaga gen ini tidak aktif diturunkan, sehingga masih kecil pun dia sudah menderita kanker. Jelas, ya? Itu bedanya onkogen dan tumor suppressor gen. Nah, kita melihat juga bahwa yang namanya tumor atau benjolan dalam bahasa medis itu sifatnya ada dua, tumor jinak dan tumor ganas, ya. Tumor itu benjolan. Benjolan itu kalau diperiksa, diambil kemudian diperiksa di patologi secara mikroskopis, akan terbukti apakah jinak atau ganas. Yang tumor ganas, benjolan yang ganas, itulah kanker. Itu penampakannya, ya. Tetapi yang tidak nampak tadi berlawanannya antara onkogen dan tumor suppressor gen. Jelas, ya? Nah, penampakannya adalah tumor. Tidak semua kanker dimulai dari benjolan atau tumor. Contohnya kanker darah. Kanker darah itu nggak ada benjolannya, tapi sebagian besar kanker dimulai dari tumor. Nah, khusus pada kanker usus besar dan rektum itu juga dimulai dari benjolan. Benjolan itu namanya apa? Polip. Ya, polip atau benjolan yang diketemukan pada saat dilakukan kolonoskopi atau diteropong ususnya di bagian dalam, kemudian kelihatan ada benjolan yang kita sebut polip.
Polip-polip ini ada yang sifatnya nanti bisa jadi ganas, ada yang sifatnya nanti tidak bisa jadi ganas, dan ada yang tengah-tengah, yaitu berisiko tinggi untuk menjadi ganas atau menjadi kanker. Ya, yang pertama adalah polip adenoma atau adenomatous polip. Polip inilah yang kalau dibiarkan maka akan menjadi kanker dengan sendirinya. Artinya polip adenomatous atau adenoma polip ini adalah kanker, keadaan prekanker, ya, akan menjadi kanker. Yang adenoma tadi yang akan jadi kanker itu jenisnya ada 3, yaitu filus, tubuler, dan tubulofilus, ya, campurannya. Itu dari gambaran patologinya secara mikroskopis. Yang kedua adalah polip hiperplastik dan polip inflamatori atau polip hiperplastik atau inflamasi. Ini polip jenis ini tidak akan jadi kanker, tetapi tetap ya harus diawasi. Ya, yang tadi jadi kanker, yang ini tidak jadi kanker. Yang tengah-tengah adalah yang namanya sessile serrated polip atau SSP, sessile serrated polip, dan tradisional serrated adenoma. Jadi jenis yang ini yang namanya apa tadi? Sessile serrated polip atau SSP dan tradisional serrated polip atau tradisional serrated adenoma atau TSA. Keduanya ini jenis yang berisiko tinggi untuk menjadi kanker. Jadi jelas ya, polip ada 3 macam, yang akan jadi kanker dengan sendirinya, yang tidak akan jadi kanker, dan yang ketiga tengah-tengahnya yaitu berisiko tinggi untuk menjadi kanker. Yang menjadi kanker itu namanya polip adenoma, yang jenisnya ada 3, tubuler, filus, dan tubuler filus, ya. Yang kedua adalah polip hiperplastik atau inflamatori atau inflamasi atau karena peradangan. Polip yang tidak jadi kanker ini untungnya kita bersyukur ini yang terjadi pada banyak orang. Artinya jumlah yang paling banyak itu adalah tipe polip hiperplastik atau inflamatori ini. Ya, ini yang paling banyak, ini tidak akan jadi kanker. Dan yang ketiga tadi adalah polip-polip yang berisiko tinggi untuk menjadi kanker, yaitu sessile serrated polip dan tradisional serrated adenoma. Yang jenis ketiga ada 2 jenis ini kita anggap sebagai juga adenomatous polip karena apa? Berisiko tinggi untuk terjadinya kanker. Kalau yang adenoma polip itu dibiarkan pasti jadi kanker. Kalau yang ini berisiko tinggi, ya, berisiko tinggi. Jadi ada yang jadi kanker, ada yang tidak jadi kanker, dan yang ketiga berisiko tinggi. Jadi kita harus tahu kalau kita menjalani kolonoskopi karena polip, kemudian polipnya diambil, harus tahu jenisnya apa supaya kita menjalani protokol screening untuk kanker sehingga bisa diketemukan sejak awal kalau terjadi kanker, sehingga kalau dilakukan penanganan yang properly, yang baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik. Kira-kira video kali ini tentang jenis-jenis polip saya jelaskan seperti itu. Nanti kita akan membahas hal-hal yang lain yang lebih menarik daripada kanker ini, supaya kita tidak takut sebetulnya, supaya kita lebih bisa memberi penjelasan kepada sahabat kita, saudara kita yang kita cintai, yang mengalami hal-hal ini untuk dilakukan protokol yang baik, supaya hasilnya baik.